Dalam hidup, satu hal yang pasti, yaitu kematian. Tapi bagaimana jika kau bisa melihatnya datang sebelum terjadi? Dan bagaimana jika tak peduli seberapa keras kau mencoba menghindar, kematian akan selalu menemukan jalannya. Inilah kisah Final Destination Bloodline tahun 2025. Ketika kutukan tak lagi hanya mengikuti individu, tapi seluruh garis keturunan. Film ini merupakan sequel ke-6 dari serial Final Destination. Film ini disutradari oleh Jake Lipovsky dan Adam Stein, dan ditulis oleh John Watts dan Guy Basic. Film berawal pada tahun 1968 ketika Iris Campbell akan diberi kejutan oleh tunangannya, Paul, dibawa untuk menghadiri acara pembukaan Skyview Restaurant Tower. Tibalah mereka di sana, lalu Paul membuka penutup mata yang diikatkan ke Iris, dan Iris pun terkejut melihat gedung Sky Tower yang menjulang tinggi dan indah, karena ia tidak menyangka bisa hadir di acara pesta tersebut. Bahkan Iris tidak tahu gedung ini sudah selesai dibangun. Paul memiliki orang dalam yaitu temannya, jadi ia bisa membawa Iris ke gedung itu. Mereka lalu masuk ke gedung tersebut sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Iris terlihat merasa aneh dan sedikit gelisah entah kenapa. Tibalah di depan lift dan kebetulan penuh. Tadinya Iris dan Paul tidak mau ikut masuk lift karena penuh. Tapi petugas di sana malah mempersilahkan untuk ikut. Dengan terpaksa, Iris dan Paul mengikuti saja naik lift. Iris pun merasa ketakutan di saat lift sedang naik karena gedung tersebut sangat tinggi sekali. Tibalah mereka di atas gedung, memasuki ruangan pesta, lalu menghampiri petugas resto untuk mengkonfirmasi reservasi yang sudah dititipkan lewat temannya yang bekerja di sana. Namun petugas resto tersebut menolaknya karena temannya Paul itu sudah dipecat hari ini. Paul mencoba membujuk petugas resto tersebut tapi tetap tidak diizinkan, lalu diusir karena tamu di belakangnya sudah antri. Paul pun kecewa dan tidak enak kepada kekasihnya Iris karena kejadian tersebut. Tapi Iris mengerti, tetap bersikap baik dan sabar, lalu mengajak Paul ke bar dan memberitahu Paul agar tetap bersikap biasa aja. Iris dan Paul berjalan-jalan melihat ketinggian dari jendela resto, dan Iris merasa takut melihat ketinggian tersebut. Paul meminta maaf jika harinya ini jadi kurang bagus karena kejadian tak terduga. Iris tetap memberikan semangat, lalu mengambil hiasan bunga mawar dan dimasukkan ke saku depan jas Paul. Tak diduga, jari manis Iris berdarah karena duri bunga mawar itu. Disitulah firasat buruk mulai makin terasa. Paul sedang mengambil minuman sampahnya gratis, lalu Iris makin merasakan keanehan dalam dirinya. Ketika datang, Paul membawa minuman, Iris merasa mual dan pergi ke toilet melewati orang-orang yang sedang asik berdansa. Terlihat seorang pelayan resto membuka penutup minuman, lalu penutupnya terpental ke lampu gantung yang membuat sebagian serpihan lampu kacanya akan jatuh ke lantai kaca yang berada di tepat di bawah lampu tersebut yang akan memicu keretakan pada lantai kaca. Iris pun melihat penyangga lantai resto mulai longgar, lalu ia bergegas lari ke toilet karena semakin terasa mual. Ketika di toilet, ada seorang wanita bernama Epi. Ia adalah penyanyi di Sky Tower, lalu menyapa Iris. Epi melihat Iris sedang mengandung, namun Iris belum berani memberitahu pacarnya Paul. Epi pun memberikan nasihat agar Iris berani memberitahu kekasihnya jika memang Paul benar mencintainya, dia tidak akan meninggalkannya, ucap Epi. Setelah itu, Iris dan Paul mencari udara segar, dan disitulah dimulai kembali kejadian aneh yang akan menjadi tanda-tanda firasat buruk dari topi wanita yang jatuh terhempas angin dan seorang anak kecil yang ditegur security karena mau membuang koin sembarangan. Tanpa diduga, di momen itu Paul melamar Iris yang membuat Iris tak menyangka. Lalu Iris pun memberitahu bahwa dirinya sudah mengandung anak Paul yang masih berumur 2 bulan. Paul semakin bahagia mendengarnya, dan Iris pun bahagia karena Paul ternyata semakin senang mendengar berita kehamilannya. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba anak kecil tadi melemparkan koin pembawa sial itu lalu masuk ke lubang udara, menyangkut di kipas udara sehingga memicu kerusakan dan kebocoran gas di pembuangan udara. Iris dan Paul pergi ke kerumunan orang-orang untuk mengikuti pesta dansa, merayakan kebahagiaan mereka. Namun, baut-baut besi penyangga lantai tersebut sudah lepas satu persatu, dan lantai kaca juga mulai melebar keretakannya. Di situ tidak ada satu orang pun yang menyadarinya, kecuali Iris yang tiba-tiba orang-orang yang berada di lantai dansa berjatuhan, termasuk Paul kekasih Iris pun terjatuh dan meninggal. Sebagian orang yang masih selamat sangat panik dan rusuh mencari perlindungan. Salah satu penjaga mengarahkan turun melewati tangga, namun tangganya juga runtuh. Lalu mereka mencoba turun memakai lift, namun kelebihan muatan.
Iris mencoba mencari tempat perlindungan yang aman dan terlihat beberapa orang yang terjebak di jendela tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena lantainya sudah miring. Lalu tiba-tiba Iris menemukan seorang anak yang disembunyikan ibunya di dalam kotak lemari. Lalu Iris menolongnya, tapi gedungnya sudah mulai ambruk sehingga mereka berdua terjebak di tebing reruntuhan yang sudah tidak kuat menahan, lalu terjatuh. Ternyata semua yang terjadi itu adalah mimpi Stephanie yang tertidur di saat jam kuliah. Stephanie mengalami gangguan mimpi buruk yang berkaitan dengan penglihatan neneknya yang bernama Iris Campbell. Setiap malam Stephanie mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Teman sekamarnya menyarankan untuk mencari tahu tentang mimpi tersebut ke neneknya. Esok harinya Stephanie pulang ke rumahnya menemui ayahnya, lalu mencari sesuatu yang bisa membantu menemukan alamat neneknya. Stephanie bertanya juga ke ayahnya soal neneknya, namun ayahnya masih menutupinya dan sudah membuang kotak-kotak penting ibunya semenjak ibunya pergi. Turunlah Charlie dari kamarnya. Dia adalah adiknya Stephanie yang bersikap cuek. Walau begitu, Stephanie tetap ingin mengantar adiknya itu pergi ke rumah sepupunya. Di tengah perjalanan, Stephanie ingin memberi tahu sesuatu, tapi jangan diketahui ayahnya. Charlie menyangka Stephanie hamil, padahal tidak. Stephanie ingin membicarakan soal mimpinya yang terus-menerus terjadi dan ingin mencari tahu alamat neneknya tersebut. Namun Charlie menolaknya karena keluarganya melarangnya. Tibalah Stephanie di rumah sepupunya dan bertemu Bobby, Eric, dan Julia. Stephanie merasa iri melihat adiknya Charlie lebih akrab bersama Julia dibanding dirinya. Lalu Stephanie pergi ke dapur menemui bibinya yang sedang menyiapkan makanan. Pamannya sedang memotong rumput di taman. Dipanggil bibinya bahwa ada sepupunya di sini. Setelah itu Stephanie menanyakan soal neneknya Iris kepada pamannya Howard. Namun pamannya itu mengabaikannya. Namun Stephanie mengeluhkan kembali bahwa ia selalu mimpi buruk tersebut dan benar-benar terasa nyata, yang seolah-olah mengarahkan ke suatu tempat bernama Skyview Tower. Mendengar hal itu, pamannya sedikit terkejut. Lalu pamannya bilang bahwa neneknya itu mengalami gangguan jiwa dan tidak ingin membicarakan hal itu. Stephanie terus memaksa pamannya untuk memberitahu sesuatu tentang neneknya dan meminta agar Steph bisa bertemu dengannya. Pamannya terpaksa menceritakan semua hal yang terjadi terhadap Iris setelah kakeknya meninggal. Dulu neneknya selalu mengunci diri di rumah dan melarang semua anaknya untuk pergi ke sekolah, hingga akhirnya pemerintah pun turun tangan karena situasinya semakin parah. Pamannya dulu waktu kecil dipisahkan dari ibunya Iris ke panti asuhan, dan setelah pamannya menikah memiliki anak, neneknya selalu mengirim surat yang berisikan hal-hal aneh dan mengerikan yang membuat keluarga pamannya jadi ketakutan, lalu menghindar pindah rumah agar neneknya tidak mengirimi surat lagi. Stephanie meminta bibinya untuk memberitahu di mana surat yang selalu dikirimkan neneknya itu agar dia tahu di mana alamat neneknya, karena sampai sekarang diperkirakan masih hidup. Dengan terpaksa bibinya memberitahu surat-surat itu yang disimpan di laci kamarnya. Stephanie bergegas mencari surat itu dan memeriksanya. Setelah itu Stephanie pergi ke alamat neneknya yang berada di tengah hutan. Sampailah di depan gerbang rumah neneknya yang terlihat kumuh dan menyeramkan. Stephanie mencoba menghubungi neneknya dari pintu gerbang. Lalu neneknya mempersilahkan Stephanie masuk dengan perlahan. Come in slowly. Ketika sudah di dalam rumah, neneknya menyuruh Stephanie diam dulu, jangan bergerak sebelum dipersilahkan duduk oleh neneknya. Hingga akhirnya neneknya dan Stephanie ngobrol. Neneknya sebetulnya sangat senang bertemu cucunya dan menanyakan semua kabar tentang keluarganya. Stephanie mengunjungi neneknya ingin menyampaikan bahwa ia selama 2 bulan ini selalu bermimpi buruk tentang restoran Skyview Tower dengan mimpi yang sama terus berulang. Neneknya menjawab bahwa itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi firasat neneknya juga sebelum kejadian menimpa semua orang yang berada di sana waktu itu. Neneknya menceritakan kembali peristiwa di gedung Skyview Tower itu di saat Paul mau melamarnya. Dia memiliki firasat yang nyata dengan pertanda awal jatuhnya topi seorang perempuan dan anak kecil yang ditegur petugas keamanan ketika mau melemparkan koin. Belum sempat Paul mau melamar Iris, ia langsung berbicara dengan panik bahwa gedungnya akan runtuh dan semua orang akan mati. Iris lari menghampiri anak kecil dan mengambil koin penyebab ledakan gas. Setelah berhasil
berhasil mengambil koin dari anak itu, Iris lari ke dalam resto, menutup makanan yang ada apinya, lalu naik ke panggung mengambil mic penyanyi dan memberitahu semua orang agar berhenti menari di atas lantai dansa itu karena lantainya sudah retak mau pecah. Akhirnya orang-orang yang berada di situ selamat dan tersadar bahwa memang benar kacanya sudah retak. Iris banyak menolong nyawa waktu itu, nyawa yang tidak seharusnya diselamatkan. Singkat cerita, restoran itu ditutup setelah kejadian tersebut dan perlu direnovasi ulang. Namun sampai sekarang belum pernah buka lagi. Dari situlah kutukan dimulai karena mau tidak suka kalau kita mengacaukan rencananya, kata nenek Iris. Maka dari itu satu persatu orang-orang yang selamat di sana akhirnya pun tetap mati, termasuk Paul yang menjadi suami Iris, neneknya Stephanie. Kata neneknya, maut itu akan tetap kembali meskipun digagalkan. Maut tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikan tugasnya. Selama bertahun-tahun ini, Iris mempelajari bagaimana maut itu akan datang. Ia selalu mengantisipasi setiap gerakannya. Iris menulisnya dalam sebuah buku yang akan diberikan kepada cucunya, yaitu Stephanie. Iris ingin mengajarkan Stephanie melalui buku hasil penelitiannya selama bertahun-tahun ini dan jangan keluar rumah agar tetap aman. Namun Stephanie tidak mau dan masih ragu dengan semua peringatan yang neneknya katakan. Stephanie mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan kuliahnya juga, tidak bisa berdiam diri di rumah untuk mempelajari buku itu. Neneknya memaksa Stephanie jangan dulu pergi karena di luar sangat berbahaya, tapi Stephanie tetap memaksakan diri untuk pergi dan ia menganggap neneknya memang sudah tidak waras. Stephanie pergi lalu neneknya ingin memberi bukunya agar dibawa, tapi neneknya tidak bisa melewati garis pintu itu karena jika melewati pintu itu ia pasti mati oleh maut. Tidak berpikir panjang, neneknya itu terpaksa mengejar Stephanie untuk memberikan buku penelitiannya dan memberikan bukti bahwa maut itu benar-benar menghampiri keluarga mereka satu persatu. Selesai kejadian itu, Iris, neneknya Stephanie, dimakamkan. Di saat pemakaman, Stephanie meminta maaf kepada pamannya atas semua yang terjadi. Lalu Stephanie menyampaikan wasiat neneknya bahwa kematian akan datang kepada keluarganya. Di tengah sesi pemakaman itu, tanpa diduga, datanglah ibunya Stephanie yang sudah sekian lama tidak menemuinya. Paman dan ayahnya Stephanie menghampiri dan menyambutnya dengan sukacita. Namun Stephanie tidak senang dengan kedatangan ibunya itu. Stephanie pergi, lalu Charlie mengejarnya untuk mengingatkan, jangan bersikap seperti itu. Charlie memarahi kakaknya Stephanie karena perlakuan Stephanie tidak jauh berbeda dengan ibunya. Ketika Charlie sebagai adiknya selalu menelpon Stephanie beberapa kali, namun tidak pernah diangkat. Esoknya Stephanie sedang sendirian di rumah, tiba-tiba merasakan firasat buruk mengenai keluarganya. Lalu ia sadar bahwa akan ada korban selanjutnya di keluarganya. Hari itu kebetulan di rumah pamannya sedang mengadakan pesta keluarga di halaman rumah. Mereka masing-masing sedang menyiapkan jamuan pesta. Tanpa disengaja, Bobby menjatuhkan gelas yang sedang dibersihkan dan serpihan kacanya tercampur ke tumpukan es batu. Setelah itu, Darlene Campbell, ibunya Stephanie, datang ke pesta keluarga, lalu disambut ceria oleh pamannya dan keluarganya. Ibunya Stephanie membawa selai kacang dan dicicipi oleh anak bungsunya Charlie. Lalu Bobby terlihat ketakutan melihat selai kacang itu karena ia alergi kacang. Ibu Stephanie meminta maaf karena tidak tahu bahwa Bobby alergi kacang. Setelah itu, pesta mau dimulai. Dengan jamuan awal akan meminum minuman dingin, lalu pamannya membuka acar tersebut. Setelah minum, Julia merasa tersedak, ternyata ada serangga di dalam minumannya. Di sisi lain, Stephanie di rumahnya sedang membaca buku pemberian neneknya itu, lalu melihat rangkaian peristiwa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pertanda buruk semakin terasa ketika foto keluarga di rumah Stephanie tiba-tiba jatuh dan serpihan kacanya menandakan semakin kuat firasatnya. Howard dan ibunya Stephanie sedang ngobrol dan mengajak untuk tinggal serumah, namun ibunya Stephanie menolaknya karena tidak ingin merepotkannya. Stephanie segera pergi menuju rumah pamannya yang sedang berpesta, lalu menelpon adiknya Charlie, namun tidak diangkat karena handphonenya disimpan di bawah trampolin. Bobby dan Charlie masih asik main trampolin, lalu mereka mengajak pamannya Howard ikut naik. Ayah Stephanie kebetulan yang memegang gelas minuman dingin yang di dalamnya ada serpihan kaca tadi. Namun untungnya tidak jadi meminumnya, malah disimpan di kursi, ikut bergabung bersama Julia dan Eric bermain. Untungnya ibunya Stephanie sadar melihat cangkul taman di bawah trampolin lalu mengambilnya. Bobby, Charlie dan pamannya selamat dari kejaran maut tersebut. Tidak sampai di situ,
Maut mulai beraksi lagi ketika botol minuman jatuh menekan tombol mesin alat potong rumput secara perlahan. Dan Stephanie tiba di rumah pamannya. Pamannya mau datang menyambut Stephanie namun menginjak serpihan kaca yang jatuh dari minuman dingin dan teriak kesakitan. Namun semuanya terlambat ketika cangkul taman jatuh menimpa mesin dan tiba-tiba satu persatu keluarga Campbell meninggal. Dimulai dari Paman Howard yang tercakar oleh mesin rumput dan sekarang semua keluarga sedang mengikuti sesi pemakamannya. Setelah itu Stephanie mengkaji lagi buku pemberian neneknya. Ia melihat nama JB dan mencatat semua bagan nama orang-orang dalam keluarganya yang diduga akan menjadi urutan kematian selanjutnya. Esoknya Stephanie berkumpul bersama keluarganya untuk mendiskusikan hasil penelitian dari buku neneknya. Stephanie menjelaskan bahwa semua nama orang yang dirangkum dalam buku neneknya itu mati satu persatu hingga yang terakhir neneknya, yaitu Iris. Kemudian anak laki-laki berkulit hitam yang masih hidup sampai sekarang, yang belum diketahui keberadaannya saat ini dan ia sudah siap. Dalam musyawarah itu terjadi pro kontra antara percaya dan tidak percaya dengan argumen hasil penelitian Stephanie. Stephanie mengurutkan di antara keluarganya nama siapa saja yang akan menjadi korban selanjutnya, dilihat dari berdasarkan usia. Yang pertama Eric, kedua Julia, ketiga Bobby, lalu masuk ke cabang keluarga Stephanie yang pertama ibunya, kedua Stephanie, dan ketiga Charlie. Julia terus menentangnya. Dia tidak percaya omong kosong pernyataan teori Stephanie. Bibinya, ibunya Julia pun semakin stres mendengarnya. Ia terus menyalahkan neneknya Iris yang gila itu mempengaruhi pikiran Stephanie. Akhirnya mereka yang tidak percaya pergi. Tersisa Stephanie dan ibunya yang terus menguatkan Stephanie agar tetap tenang, biar ibunya saja yang menanganinya. Pada suatu malam, Eric sedang melayani pelanggannya memasang tinik lidah. Setelah semuanya selesai, ia mendengarkan musik metal hingga membuat benda-benda getar, namun tidak berlangsung lama karena ia teringat ayahnya yang baru saja meninggal, lalu diganti musiknya menjadi lagu mellow. Ketika ia sedang beres-beres, tiba-tiba keesokan harinya, Stephanie mengajak Charlie untuk menemui Eric karena Stephanie khawatir takut terjadi apa-apa. Di tengah perjalanan, Charlie mendapat kabar kalau toko tato Eric hangus terbakar dan tiba-tiba ternyata Eric masih hidup karena ia memakai jaket anti api, jadi ia selamat. Eric semakin sombong dan semakin menganggap sepele dengan peringatan yang diberikan Stephanie. Mereka berjalan menuju rumah Eric sambil Stephanie terus memperingatkan Eric agar ia selalu waspada. Namun Eric tetap mengabaikannya. Lalu mereka bertemu Julia yang siap-siap untuk jogging, tapi keadaan sesungguhnya mulai terjadi lagi. Kill you makes you stronger. Stand on your head. I got you. Julia tidak terselamatkan. Setelah kejadian ini, keluarga Stephanie berkumpul lagi dan Stephanie mengungkapkan bahwa ia salah membuat urutan orang-orang yang akan mati. Tapi bibinya menyangkalnya bahwa itu salah dirinya karena Eric sebetulnya bukan anak kandung dari Howard, melainkan hasil perselingkuhan dirinya dengan pria lain. Eric langsung marah ke ibunya dan menanyakan siapa ayah kandungnya. Lalu ia pergi cekcok dengan ibunya. Stephanie dan keluarganya mulai diskusi lagi. Sekarang Bobby, Charlie, dan ibunya mendukung Stephanie untuk memecahkan teka-teki yang dibuat neneknya di buku itu. Tapi ayah Stephanie tidak setuju karena takut lebih membahayakan semuanya. Stephanie dan ibunya tetap bersikeras ingin berusaha memutuskan rantai kematian. Ia teringat nama JB di buku tersebut dan harus pergi menemuinya. Ibunya Stephanie untungnya tahu tentang JB tersebut. Ia bekerja di salah satu rumah sakit. Di dalam kemudian, mereka pergi ke rumah sakit itu dengan jalan hati-hati keluar rumah. Sebelum berangkat, tiba-tiba datang Eric ingin ikut melindungi Bobby katanya. Di perjalanan, hubungan anak antara Stephanie dan ibunya semakin akrab. Tibalah di rumah sakit, mereka langsung mengunjungi JB di ruangan bedah, lalu bertemu. Di pertemuan itu, JB sudah tahu bahwa mereka akan datang menemuinya, dan JB pun tahu nama-nama mereka satu persatu yang masih hidup dan yang sudah mati. Stephanie bertanya bagaimana JB dan neneknya Iris bisa saling kenal. Lalu JB menceritakan kisah ketika ia masih kecil dibawa ibunya ke resto Sky Tower. Lalu JB kecil melihat Iris berteriak untuk menghentikan
pesta karena semua orang akan mati jika pesta tersebut dilanjutkan. Lalu Iris dibawa diamankan oleh petugas. Disitulah JB kali pertama melihat Iris. Stephanie semakin tersadar bahwa neneknya selama ini sudah melindungi banyak orang, termasuk JB dan keluarga Stephanie. JB mengatakan bahwa dirinya dan Iris saling bertukar ide, mencari solusi dan saling membantu. Karena Stephanie bertanya bagaimana cara menghentikan rantai kematian itu, kata JB hanya ada dua cara, membunuh atau mati. Dalam artian, jika kamu mengambil nyawa seseorang, maka kamu akan mendapatkan waktu yang tersisa dari orang itu, dan satu-satunya cara untuk memutuskan kematian itu, maka kamu harus mati. Stephanie dan keluarganya semakin tertekan. JB melanjutkan ceritanya bahwa dulu ada seorang wanita bernama Kimberly Corman mendapati dirinya masuk dalam daftar kematian, sama seperti Stephanie, dan ketika gilirannya akhirnya tiba, dia meninggal, jantungnya berhenti total. Tapi dokter berhasil menghidupkan kembali dan itu memutus rantai tersebut. Namun, pilihan itu sangat beresiko karena jika gagal atau kalian bermain-main dengan kematian dan kalah, maka semuanya akan sangat kacau, kata JB. Stephanie terus bertanya terkait solusinya kepada JB. Namun JB sudah lelah memberikan nasihat karena orang-orang sebelumnya juga sudah banyak yang datang meminta nasihat dan solusi. Namun, faktanya tetap saja pada akhirnya semuanya akan mati dan JB juga. JB akhirnya pergi meninggalkan Stephanie untuk menikmati waktu yang tersisa, dan JB juga memberi saran terakhir kepada keluarga Stephanie untuk melakukan hal yang sama. Karena hidup itu berharga, maka nikmatilah setiap detiknya. Setelah JB pergi, situasi semakin rumit. Stephanie mencari sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi, tapi Eric malah membuat ide buruk bahwa Bobby harus mati lalu dihidupkan kembali sesuai kata JB tadi. Charlie langsung membentaknya, tidak setuju dengan pernyataan Eric. Eric dan Bobby pergi keluar mencari solusi sendiri. Eric ingin melanjutkan idenya bahwa Bobby harus mati lalu dihidupkan kembali oleh dokter. Lalu ia melihat bayi yang baru lahir sempat terlintas untuk membunuh bayi tersebut, namun mereka masih punya hati nurani, tidak sampai sekeji itu. Eric mencoba membujuk Bobby untuk melakukan idenya karena itu satu-satunya jalan untuk memutus urutan kematian itu, pikir Eric. Akhirnya Bobby mau melakukan dan mereka pergi membeli makanan ringan sejenis kacang karena Bobby alergi kacang. Setelah membeli kacang, Bobby diajak Eric masuk ke sebuah ruangan. Kebetulan ruangan itu adalah tempat CT scan. Eric pergi dulu keluar, namun silanya hentakan pintu menjatuhkan barang sehingga menekan tombol aktif mesin CT scan. Setelah Eric mendapatkan kursi roda untuk Bobby, Bobby segera memakan selai kacang itu perlahan hingga akhirnya bereaksi dan tiba-tiba Hey, I can't give you that. Hey. ya, akhirnya Eric dan Bobby mati karena mereka malah bermain-main dengan maut hingga semuanya jadi kacau. Kini tersisa Stephanie, Charlie, dan ibunya yang harus berjuang. Mereka hampir putus asa karena tidak ada tempat yang paling aman. Stephanie teringat kabin neneknya. Ia pikir mungkin itu salah satu tempat teraman untuk berlindung, tapi Charlie masih ragu karena ia tidak ingin terus mengurung diri di dalam kabin itu. Maka dari itu, ibunya Stephanie memutuskan sendiri untuk pergi ke kabin agar anak-anaknya tetap menjalani hidup normal. Tapi Stephanie dan Charlie tidak ingin membiarkan ibunya sendirian ke sana. Maka akhirnya mereka semua pun segera pergi bersama. Sialnya, koin pembawa sial itu jatuh dari saku Stephanie dan ditemukan oleh seorang nenek-nenek tua, lalu dibawanya. Tibalah Stephanie di gubuk neneknya, tapi gerbangnya terkunci. Maka Stephanie terpaksa mendobrak gerbang dengan menubrukkan mobil hingga berhasil masuk ke dalam halaman rumah. Setelah itu, ibunya turun untuk segera masuk ke dalam rumah, tapi arus listrik di atap rumah neneknya itu mengalami korsleting sehingga mengeluarkan serpihan-serpihan listrik yang tiba-tiba ya, akibat ledakan itu Stephanie yang masih terkunci seatbelt di dalam mobil tidak bisa keluar. Ia terus berusaha untuk menyelamatkan diri. Charlie pun tertimpa reruntuhan puing-puing bangunan. Untungnya ibunya masih hidup dan segera menyelamatkan Charlie dari reruntuhan itu. Ketika berhasil, nasib ibunya tetap sial. Ia tertimpa tiang listrik hingga tewas. Setelah selamat, Charlie segera pergi ke dalam mobil untuk menolong kakaknya Stephanie yang masih terjebak di kursi mobil.
Akhirnya Stephanie bisa terselamatkan. Charlie dan Stephanie pulang ke rumah. Beberapa minggu kemudian Charlie akan menghadiri pesta kelulusan bersama Stephanie. Di sisi lain, seorang nenek tua yang dulu mengambil koin sial yang jatuh dari saku Stephanie, ia sedang berjalan-jalan di suatu tempat. Lalu ketika mau membeli makanan, tidak sengaja koin itu jatuh dari dompetnya dan mengarah ke sebuah rel tepat terselip di antara rel saklar yang nantinya bisa berakibat fatal. Tibalah Stephanie, Charlie, dan ayahnya di acara kelulusan dan bertemu dengan asisten dokter JB. Dokter itu mengatakan bahwa Charlie seorang penyelamat yang hebat. Namun dokter itu juga mengatakan bahwa seseorang hanya dianggap benar-benar mati karena tenggelam setelah 5 menit. Charlie berhasil menghidupkan kembali Stephanie dalam waktu 1 menit, yang berarti ia belum benar-benar mati. Charlie dan Stephanie tersadar kembali bahwa mereka belum benar-benar aman. Saat mereka menyadari implikasinya, kereta yang sedang lewat di dekat mereka tergelincir. Lalu Stephanie dan Charlie lari sekuat tenaga. Tapi ya, dan film pun selesai. Tidak ada yang benar-benar bisa menghindari kematian jika sudah waktunya.